Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, wabarakatuh. jadi kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang bagaimana cara kerja dari routing statis. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Farel Zikri Suryadi dengan NPM akhir 213 dan teman saya. Nama saya Hendrik Gaidun Surya Pratama dengan NPM akhir pos 70. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Novel Ardiansa dengan NPM akhir 047. Dan dengan saya Misbahul Munir dengan akhiran NPM 251. Oke, jadi kita buat folder baru dengan nama static route. Nah, di sini kita tambahkan dulu cloud-nya, yaitu untuk menghubungkan ke NS3-nya dulu. Kemudian kita buat switch. Nah, untuk switch 1 dan switch 2 itu diarahkan ke device. Dan untuk switch 3-nya dia diarahkan ke GNS. Oke. Selanjutnya, maaf. Selanjutnya kita taruh mikrotiknya itu 2 kanan dan kiri. Nah, kita hubungkan terlebih dahulu untuk routing kabelnya. Untuk switch 1 dia menggunakan Ethernet 0 dan mikrotik 1 Ethernet 0. Di sini juga sama. Oke, seperti ini. Dengan mikrotik 1 menggunakan Ethernet 1 dihubungkan ke Ethernet 0-nya switch 3. Kemudian ini sama, ini menggunakan Ethernet 1 dan terus ini menggunakan Ethernet 1. Ini menggunakan Ethernet 2 dan di sini juga Ethernet 2. Nah, terakhir cloud-nya menggunakan ETH0 dan dihubungkan ke switch 3. Dan kita tambahkan PC-nya satu-satu. Kita tambahkan PC-nya satu-satu. Nah, untuk masing-masing mikrotik itu punya 2 PC. Oke, seperti ini. Oke, kita hubungkan aja langsung. Ethernet 0 dihubungkan ke sini, ke bagian paling atas yang kosong. Ini Ethernet 2. Sama halnya dengan yang mikrotik 2. Dihubungkan seperti ini. Oke, selanjutnya kalau sudah seperti ini, program sudah bisa dijalankan. Maka hasilnya akan tunggu terlebih dahulu. Oke, program sudah jalan semua di sini. Nah, kita coba untuk cek Winbox-nya di sini. Oke, kita refresh terus sampai ada untuk ininya. Oke, kita tunggu sejenak. Kita sambil cek dulu ya di sini untuk MAC address-nya. Mikrotik 1 adalah 0C37 dan mikrotik 2 adalah 0C1C. Jadi ini 0C37, ini 0C1C. Semoga ada. Sepertinya lama ya. Yo. Oke, jadi kita sudah menunggu, yes, agak sedikit lama. Nah, kita coba lihat untuk yang 0C37 adalah mikrotik 1 dan ini
mikrotik 2. Langsung kita masuk masing-masing satu, kita konekkan di sini. Oke, sudah masuk. Dan untuk yang ini, itu juga masuk ke mikrotik 2. Ups, maaf. Masih kosong. Oke, sudah seperti ini. Nah, untuk yang bagian seperti ini, kita coba cek sistemnya, kemudian identity, kita taruh di mikrotik 1, dan yang ini, kita identifikasi mikrotik 2. Oke, selanjutnya kita lihat interface-nya untuk mikrotik 1. Nah, yang paling banyak menerima package TX dan RX adalah Ethernet 2. Nah, untuk mengubahnya itu di client, kita diklik 2 kali, kita ubah ke Ethernet 2. Oke. Nah, bisa dilihat di sini statusnya adalah bound. Maka program akan bisa berjalan selanjutnya. Nah, untuk yang ini juga kita coba lihat. Oke, package terbanyaknya yaitu di Ethernet 2. Maka kita hubungkan IP kliennya, DHCP-nya ke Ethernet 2. Oke, kita tunggu sampai statusnya bound. Sudah. Terus kita masuk ke mikrotik 1 terlebih dahulu. Kita masukkan address. Nah, addressnya di sini kita menggunakan sesuai yang ada di sini. Oke, kita lihat untuk mikrotik 1, kita menggunakan IP 11, kita hubungkan ke Ether 1. Kemudian yang kedua yaitu dihubungkan ke Ethernet 3 dengan IP 31. Oke. Sudah, di sini sudah ada address listnya. Kita langsung ke mikrotik 2-nya. Sama dengan yang sebelahnya, kita buka address. Dan untuk ether 1-nya itu diisi dengan 821 ether 1. Oke. Terus 192.168 32. Oke, ini mengarah ke Ethernet 3. Nah, sudah ada di sini untuk networknya. Selanjutnya kita langsung masuk ke menu DHCP servernya. Untuk mikrotik 1 terlebih dahulu, kita masuk ke IP DHCP server dan buka DHCP setup. Kita next. Nah, kita pastiin arahnya ke 1.0, yaitu yang misalkan seperti ini addressnya. Nah, networknya ini. Kita next. Udah, kalau seperti ini kita tinggal next saja terus. Nah, di sini kita cuma edit bagian list time-nya menjadi 10. Oke, next. Selesai. Oke, kita lanjutkan untuk yang kedua, mikrotik kedua. Maaf. DHCP setup, Ethernet, dan mengarah ke 2. Oke. List time-nya 10. Oke, next. Oke. Di sini untuk DHCP sudah terkonekkan semua. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Eden. Oke, silakan Mas Eden.
Oke, yang pertama kita akan membuka konsol dari PC 1, kemudian kita akan melihat IP-nya dengan show IP. Nah, terlihat IP-nya itu masih 000, masih belum ada IP-nya, kemudian kita akan memunculkannya dengan IP DHCP. Oke, kita tunggu dulu. Nah, alhamdulillah keluar. Kemudian kita cek lagi dengan show IP. Nah, sudah keluar. Kemudian kita beralih ke PC 2, Mas. Ke konsol PC 2. Nah, ini kita tambahkan IP-nya secara manual, yaitu dengan IP 192 168 2120. Nah, 24 192 168 11. Oke. Nah, itu sudah muncul IP-nya. Untuk mempersingkatnya, ya gak apa-apa, diisi show API dulu. Nah, sudah muncul, kemudian beralih ke PC 3. Nah, PC 3 ini sama seperti PC 1, yaitu menggunakan IP DHCP. Apakah muncul? Alhamdulillah muncul. Oke, kemudian tidak di show API juga nggak apa-apa, Mas. Langsung beralih ke IP ke Yoda. Langsung berpindah ke PC 4. Satu sembilan dua 168 2 40 24 192 168 21. Nah, oke. Kita salin dulu aja, Mas, itu. Enggak, di show IP dulu aja, show IP. Show IP. Nah, kita salin dulu IP masnya itu, Mas, sampai 24. Disalin dulu aja. Nah, kita buktikan apakah PC 1 dan PC 4 itu terhubung. Salin. Nah, kemudian kita beralih ke PC 1, Mas. Nah, kita coba ping. Nah, kita coba ping. Apakah terhubung? Nah, sepertinya tidak terhubung. Maka dari itu kita akan menghubungkannya. Oh, sebelumnya kita coba dulu di PC 2 aja, Mas. PC 2. PC 2. Nah, kita salin IP masnya. Enggak, IP masnya. IP masnya, Mas, disalin. Di copy. Nah, kita ping ke PC 1 aja. PC 1, Mas. Nah, ini terhubung karena itu satu mikrotik. Kemudian kita akan beralih ke routing status untuk menghubungkan dari PC 3 dan PC 4 ke PC 1 dan PC 2. Oke, yang pertama kita masuk ke inbox mikrotik 1. Itu mungkin bisa di close dulu. Nggak apa-apa, nggak juga nggak apa-apa. Oke, kemudian kita IP, pilih routes, lalu kita masukkan, kita tambahkan addressnya 192 168 20 24/24. Nah, untuk gateway-nya itu pintu masuk dari mikrotik 2 yaitu 192 132. Nah, kita apply dulu, Mas. Nah, udah muncul.
Udah AS itu berarti sudah berhasil. Kemudian kita masuk ke mikrotik 2, Mas. IP. Nah, sama seperti tadi, routes. Nah, kemudian 192 address yang kita tuju dari 168, 10, kemudian 24. Kemudian untuk gateway-nya yaitu 192, 168, 31. Nah, kemudian apply, Mas. Nah, sudah terhubung. Oke, maka dari itu kita akan mencobanya di konsol tadi, Mas. Nah, PC1 itu coba IP MOS-nya itu disalin. PC4 aja nggak apa, PC4, 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 PC4. Nah, PC4. Oh, itu ya tadi PC4. Iya mas, sama 240. Itu PC2 tadi, Mas, itu. Oh iya, sama-sama, bener-bener. Sama, bener. Ya, Oke, coba dulu. ya. Nah, sudah Oke. terbukti antara PC1, PC2 terhubung dengan PC3 dengan PC4 atau lebih singkatnya Mikrotik 1 dan Mikrotik 2 itu sudah terhubung. Oke, selanjutnya kita akan membahas tugas tambahannya. Mungkin bisa diawali dengan teman saya, Mas Larry. Yo, Oke, jadi di sini untuk tugasnya itu kita tambahkan mikrotik satu lagi. Oke, di sini. Terus kita juga tambah switch-nya, jangan lupa dihubungkan sama device. Oke, di sini switch-nya. Kita hubungkan dulu switch dengan mikrotiknya terlebih dahulu. Oke, ini Ethernet 0 dan ini 0 juga. Kemudian ketika dihubungkan ke switch dulu, Ethernet 3. Nah, selanjutnya mikrotik dengan mikrotik. Ini 2, ini 3. Oke, sudah. Selanjutnya kita nambahkan PC lagi. PC. Oke, kita tambahkan PC di sini. Kita hubungkan terlebih dahulu. PC5 Ethernet 0. PC5 Ethernet 0. Ups, maaf. Kita gunakan Ethernet 1. Dan di sini Ethernet 2. Oke. Kalau sudah seperti ini, kita langsung run aja. Nggak perlu stop. Run aja. Oke, sudah seperti ini. Nah, kita tambahkan lagi Winbox. Di sini, kita coba refresh terus. Sampai mikrotik 3 keluar. Di sini mikrotik 3 memiliki MAC address yaitu 0C. Kita refresh sekali lagi. Nah, jika tidak kunjung keluar, maka kita masuk ke konsol dari mikrotik 3. Lalu kita next saja di sini. Oke, tunggu sebentar. Maaf, sepertinya mengalami masalah. Jadi kita tunggu sebentar lagi ya. Oke, jadi di sini udah keluar untuk mikrotiknya. Nah, kita coba isi aja deh. Mungkin agak lama memang karena
Ini merupakan mikrotik baru yang baru diinputkan. Oke, no. Passwordnya seperti ini, repeat. Oke. Nah, di sini sudah ada tuh. Terlihat ada tambahan. Oke, dengan IP address masih 0 kan? Di sini kita coba buka. Connect. Oh ya, passwordnya. Oke, dulu. Nah, kalau udah kita seperti biasa. Oke, gangguan lagi. Langsung ke sistem, ke identity. Sebelum lag lagi, kita definisikan semuanya dulu dan oke, bisa nge-lag. Oke, masih belum terdefinisi. Oh, sudah. Nah, kita langsung masuk ke interface. Kita cek dulu. Ups. Mungkin servernya agak sedikit lemah, jadi mau dimaklumin. Nah, oke. Kita coba lihat interface terlebih dahulu. Kita lihat TX dan RX. Oke, astagfirullahaladzim. Pause. Oke, sepertinya mikrotik 1, 2 tidak ada masalah. Ia mungkin hanya di mikrotik 3 yang barusan diinput. Oke, di sini yang paling mencolok adalah Ether 2 dengan package paling banyak. Kita langsung masuk ke oke. Astagfirullahaladzim. Cobaan puasa. Oke, kita langsung ke klien. Oke. Fresh. Dan langsung kita ganti ke Ether 2. Oke. Select kembali. Terima kasih. Oke, sudah bound dan nge-lag lagi. Mungkin videonya akan sedikit lebih lama, jadi mohon maaf. Sekali lagi, Kendalanya sudah terjadi dari tadi pagi. sangat benar. Oke, kalau sudah JCP kliennya, kita langsung masuk ke address. Untuk address, tunggu sebentar. Nah, di sini keluar Ether 2, jadi sisanya Ether 1 dan 3. Kita coba isi. Di sini kalau tidak salah, 192, 168, 5124. 5124. Ke Ether 1. Tolong jangan nge-lag lagi. Oke, sepertinya bermasalah kembali. Oke ya, betul. Nah, sudah. Internet 1. Oke, sudah ada networknya. Sama halnya dengan Ether 3. Di sini Ether 3 menggunakan 4.1.
Ether 3. Ups. Baik, karena address list-nya sudah ada semua, kita langsung atur untuk DHCP servernya terlebih dahulu. Address Bilang 4, aja. address Ethernet 4 belum mas kayaknya. Oh, Mikrotik 2 nggak jadi mas. Untuk Mikrotik 2 nanti. Oke, kita langsung masuk ke servernya terlebih dahulu, atur. Ups, maaf. Salah lagi. Itu Ethernet 1 dan kemudian kita aturnya ke Ethernet 1 yaitu 5.0 address-nya. Oke, apakah benar? Next. Oke, next. 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 Oke. Oke, sudah. Sekarang kita masuk ke Mikrotik 2. Kita tambahkan IP baru untuk Ethernet 4. Jadi kita tambahkan 192.168 42. Ini akan mengarahkan ke Mikrotik 3 dan status Ethernet 4. Apakah sudah keluar? Oke, sudah keluar untuk networknya. Kita lanjutkan untuk konsol. Kita coba dulu. Masuk ke GNS. Kita coba ke PC5. Apakah sudah ada IP-nya atau belum? Oh ya, karena PC5 dan 6 itu menggunakan IP DHCP, maka kita langsung tulis saja DHCP. Oke, semoga tidak nge-lag. Oke, sepertinya gagal. Jawaban pertama gagal. Kita coba sampai bisa di DHCP. Oke, sudah bisa. Langsung. Nah, bisa kita lihat show IP-nya seperti ini. Dan sama halnya kita coba untuk PC6. Kita bentuk IP-nya terlebih dahulu. IP DHCP. Apakah Dora? Oh, Dor, kaget. Oke, Dora udah terbentuk dengan show IP. Udah seperti ini. Selanjutnya bisa diteruskan oleh Mas Eden. Silakan. Oke, terima kasih Mas Leri. Mas Farel maksudnya. Oke, yang pertama itu kita akan routing statis, yaitu menghubungkan Mikrotik 3 ini agar terhubung dengan Mikrotik 1 dan Mikrotik 2. Oke, yang pertama itu kita akan pergi ke Mikrotik 3. Nah, ke Winbox-nya Mikrotik 3, kemudian ke IP, kemudian ke root. Nah, kemudian kita tambahkan IP address-nya yaitu 192.168.2.024. Oh, sepertinya masih ada gangguan di sana. Oke, karena udah cepat, kita coba cepat juga. Kita langsung V2.0 atas V4.2. Oke, Apply. Oke, satu sudah. Kemudian kita beralih ke Mikrotik 2. Nah, Mikrotik 2 ya sama kayak tadi, kita menuju ke IP, kemudian route atau address ya. Routes. Nah, oke, kemudian udah. kita tambahkan, kita masukkan 192.168.50.24.
Kemudian gateway-nya 192.168.41. Apply. Langsung saja. Kemudian kita beralih ke mikrotik 3 lagi, Mas. Sama kayak tadi, kita tambahkan dulu. Tambahkan dulu, itu tinggal nambahin aja. Nah, 192.42. 10. 24. Kemudian 42. Apply. Kemudian ke mikrotik 1. Oke. Kemudian 502432. Bawahnya 32. Oke, apply. Nah, alhamdulillah sudah semua. Kemudian kita akan mengeceknya satu persatu. Kita hubung. Di close saja, Mas, itu Winbox-nya. Nah, coba kita membuktikannya dengan membuka konsol dari PC 5 dan PC 6. IP show gitu aja. Show IP. Show IP atau IP show. Oh, sudah Oke, Mas, mungkin sudah. kepotong. Oh iya. Oke, PC 1 itu kita salin dulu aja, Mas. Kita salin. Oke. Kita masuk ke PC 5. PC 5, PC 5. Nah, kita coba ping. Apakah berhasil? Masih time out. Nah, sudah berhasil. Nah, sudah. Jadi, sudah saling terhubung antara PC 5 dan PC 1. Maka dari itu, coba kita PC 3. Harusnya sudah ikut tersambung. Nah, sudah tersambung. Berarti routing status Mohon ini maaf, sudah Mas. apa? Mungkin itu baru PC 1 dan PC 3. Jadi mungkin kita salin dulu PC 5-nya. Oh, Oke, kita coba ke. masukkan ke sini. Oh ya, terima kasih sudah mengingatkan, Mas. Sama-sama, Oke, sudah bisa, Mas. sudah bisa. Kemudian PC 1, Mas. Kita coba apakah umpan baliknya sudah bisa juga. Apakah PC 1 bisa mengirim ping ke PC 5? PC 1, Mas. Oke, ini udah. Nah, oke. Oke. Ini PC 5 ya. 51254. 5254. Oke, Oke. oke udah. Oke, berarti routing status mikrotik kali ini sudah berhasil ya, Mas Leri? Iya, Baik, alhamdulillah. alhamdulillah. Meskipun banyak kendala. Ya, kami dari kelompok 10 mengucapkan terima kasih karena sudah menonton video ini dan memohon maaf atas keterlambatannya, Bu, karena banyak kendala yang terjadi. Wal Secara taufiq wal tiba-tiba. hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Novel Ardiansa dengan NPM akhir 047 dan rekan saya. Saya Misbahul Munir dengan akhiran NPM 251. Baik, di sini kali ini akan membahas praktikum dari default routing. Nah, untuk yang pertama pembahasan topologi akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan untuk topologi jaringan defaultnya. Yang pertama-tama kita membentukkan cloud, yang dimana servernya yaitu untuk DNS, lalu 3 jumlah Ethernet,
Dan untuk switch ketiganya ini menggunakan server GNS3. Lalu kita membutuhkan mikrotik yang berjumlah 5. Lalu PC yang berjumlah 4 dengan server lokal semua. Ini saya akan merapikannya terlebih dahulu. Di mikrotik 1 ini kita ganti dengan TIK. Mikrotik 2 kita ganti usulannya dengan FIK. Mikrotik 3 dengan FE. Mikrotik 4 dengan hukum. Dan mikrotik 5 menjadi fisik. Nah, di sini kita akan menghubungkannya, di mana plot 1 kita hubungan ETA0 dengan switch 3. Lalu dari switch 3 kita hubungkan ke TIK. Lalu dari TIK kita hubungkan ke FIK. Dari TIK ke FT. Lalu ke hukum. Lalu ke fisik. Nah, setelah ini kita hubungkan FIK ke switch 3. Dan FT ke switch 3. Hukum ke switch 3. Fisik ke switch 3. Lalu setelah itu kita hubungkan FIK ke switch 1. Fisik ke switch 2. Lalu tinggal kita hubungkan ke PC-nya. Nah, setelah ini semuanya sudah selesai, tinggal kita run. Nah, setelah hijau semuanya, kita tinggal buka Windows. Kita refresh terlebih dahulu. Nah, di sini IP untuk setiap mikrotiknya sudah terdeteksi. Nah, ini di sini identitinya masih mikrotik, jadi untuk membedakannya kita bisa seret kursornya ke FIK. Nah, di sini kita lihat IP-nya 0C53. Nah, ini tinggal kita connect, masuk ke Windows, kita masukkan password, lalu ke bagian sistem, kita cari identity, kita ganti mikrotaktika. Kita oke. Nah, lalu kita masuk ke Windows lagi. Nah, di sini otomatis identitinya akan berganti dengan data. Lalu kita ganti lagi. Untuk FE-nya yaitu 0C30, hukum 0C07, fisip 0C F8. Jadi untuk F8 ini berarti untuk fisik ya. Ya, bentar. 0C F8 ini berarti fisik. Kita connect.
Masukkan password baru. Dan ganti identity-nya lagi. Menjadi presiden. Oke. Kita masuk lagi ke Winbox. Untuk 0C53. 07. Ini 0C30 berarti no fakultas teknik atau teknik. Oke. Kita masuk ke hukum, kita lihat 0C07. Winbox. 0C07 untuk hukum. Masukkan password baru. Kita masuk ke Winbox lagi. Nah, ini untuk TIK. Kita coba lihat. Nah, ini 83. 0C83. Kebalik, Mas. Seharusnya Oh, yang bawah. kebalik tuh. Seharusnya bawah itu Ya, TIK. ya, Mas. Oh, sudah masuk Maret. Nah, itu. Ini TIK, Mas ya. Ya, TIK. Nah, sebentar. Selanjutnya untuk JHCP server dan IP-nya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baik. Mungkin bisa lihat buku panduan dulu. Buku Oh panduannya, ya, Mas. Scroll ke bawah. Nah, di sini suruh masuk ke mikrotik-tik. Masuk ke dalam mikrotik-tik, Mas. Yang TIK, TIK. TIK terlebih dahulu. yang TIK. Ya, udah. Nah, gedekan ya, Mas. Ya, oke. Disuruh menambahkan address list ya. Namun sebelum itu kita lihat IP kliennya, Mas. IP klien. Nah, di sini terlihat bahwa IP kliennya ada di Ether 1. Mungkin dibagi layar, Mas. Dibagi layar. Bagi layar, Mas. Ya, dibagi layar. Bisa nggak, Mas? Nah, Bentar, Mas. Nah, ini. bagi layar yang sebelahnya, Mas, agar kelihatan yang Gen S dengan Gen S. Gen S. Oke. Ini. Ya, terus kita cek. Ini digedein nggak, Mas? Gak apa-apa. Oh, gitu. Oke. Lihat IP klien, kemudian
IP klien mas, tadi mas, IP DHCP klien, mohon maaf, Oh, bentar Mas. DHCP Kita klien. gedein. Nah, untuk statusnya itu sudah bond atau sudah bisa bekerja di Ether 1 karena di Ether 1 kan TIK menghubungkan di switch 3. Oke. Di Gen S-nya itu kita ke Gen S Mas, Gen S. Ke Gen S-nya klik informasi yang ada di mikrotik TIK. Lihat informasi yang di TIK. Nah, di sini kita bisa lihat untuk Ethernet 0 ya, mengoneksikan di switch 3. Kalau misalkan di Gen S itu Ethernet 0, maka di Winbox itu menjadi Ether 1. Jadi untuk DHCP lainnya sudah benar berada di Ether 1. Oke, lanjut ke IP address Mas. Untuk menambahkan list. Oke, bisa bagi dua dengan Mas. Buku panduan. Sini Mas. Ya, di sini kita disuruh menambahkan tiga ether, di mana untuk di buku panduan DHCP kliennya itu ada di Ether 5. Nah, sedangkan kita DHCP kliennya di Ether 1. Jadi kita harus melihat Ethernet yang ada di mikrotik TIK yang ada di JNS kita. Oke. Mungkin bisa klik tanda tambah Mas, tambah dulu. Karena ini kan Ether 1 sudah dipunyai oleh TIK. Selanjutnya kita pilih Ether 2 Mas. Interface Ether 2. Iya Mas. Kemudian untuk address-nya itu 10.10 10.10 titik 1 slash Oke Mas. 24. Nah, apply. Oke, kemudian tambahkan lagi. Nah, di sini berarti Ether 3 Mas. Iya Mas. Oke, Ether 3 10.10 titik 2 titik 1 slash 24. Sudah. Selanjutnya klik tanda tambah lagi Mas. Di selanjutnya di Ether berapa yang belum? 4 ya? 4 4 Mas. ya. Untuk 4 address-nya itu 10.10.3 titik 1 slash 24. Apply. Udah Mas. Dan terakhir tambahkan lagi Mas Ether 5. Oke, address-nya 10.10.4.1 slash 24. Sudah. Nah, Mas. bagaimana kita tahu untuk lokasi ether ini benar atau enggak? Mungkin kita bisa lihat dari JNS-nya dulu Mas. Bentar, JNS. Ke JNS dulu. Itu geser dulu, geser aja, geser. Nah, kita bisa klik informasinya di situ. Oke. Nah, sama untuk apa di file PDF-nya Mas. Kita ke gambarnya, ke gambar apa? Topologinya. Kita lihat untuk address-nya. Ini Mas. Ya, besarin Mas, besarin. Dibesarin. Zoom.
Nah, geser bisa mas, geser ke kanan. Oke, udah. Nah, ke JNS lagi mas, JNS. Oke, tadi kan Ether 2 itu merupakan DHCP client kan, karena terhubung langsung dengan Swiss 3. Nah, di Ether 1 itu terhubung di FIK ya. Mohon maaf salah, saya ulangi di Ether ya benar di Ether 1 terhubung dengan switch karena DHCP client. Kemudian di Ether 2 itu bentar, kok hilang mas informasinya. Oke, di Ether 2 itu terhubung ke FIK. Nah, di FIK itu addressnya itu 10.10.1.0/24. Oleh karena itu di eh, DHCP setup tadi, DHCP tadi, sorry, di IP address kita sudah benar melakukan penambahan. Kalau misalkan di Ether 2 ini ada pada di menuju ke FIK. Oke, selanjutnya buka itu mas, panduan lagi, langkah-langkah selanjutnya itu apa. Oke, selanjutnya ini untuk memastikan nama Ether yang terkoneksi di Cloud 1 yang memiliki DHCP server, lihat di interface. Oke, mungkin bisa lihat lagi mas untuk di Winbox TIK. Nah, cari interface, menu interface. Baik, di sini kita bisa lihat untuk nilai patch TX dan RX-nya yang memiliki nilai itu ada di Ether 1 yang menandakan dia ini merupakan atau terkoneksi dari DHCP client. Oke, baik Mas. Selanjutnya buka Winbox FIK. Oke, kita disuruh DHCP client pada tiga. Oke, kita cek dulu DHCP client Mas. DHCP client. Oke. Nah, di sini DHCP client kan ada di Ether 1, namun statusnya masih mencari atau searching. Nah, agar kita bisa berubahnya menjadi bond, kita lihat dulu patch TX RX-nya yang mendapatkan terkoneksi DHCP client itu dari mana. Kita lihat Mas, interface. Nah, kita bisa lihat untuk TSRX-nya yang mendapatkan nilai itu ada di Ether 2. Oke, mungkin langsung saja untuk ganti Mas dari DHCP client-nya. Klik, yaitu diklik 2 kali. Nah, itu ganti ke Ether 2. Apply. Oke. Nah, untuk statusnya sudah berubah menjadi bond. Nah, langsung pergi ke IP address untuk menambahkan 2 IP tambahan. Address. Mohon maaf, salah, Mas. IP address list. Nah, kita tambahkan saja untuk addressnya.
Oke, tadi kan DHCP kliennya kan 2, jadi untuk yang belum digunakan 1 dan 3. 1 Mas. Ether 1. Nah, untuk Ether 1 itu 10.10.1.2/24 samakan dengan buku panduan yang di Ether 1. Oke. Nah, kemudian tambahkan lagi Ether 3. Nah, Ether 3 ini sudah mendapatkan address ya 192.168.1.1/24. Nah, ini karena apa? Karena Mikrotik FVK itu yang ada di Ether 2-nya buku panduan itu mengarah ke switch 1. Kalau di punya kami itu Ether 3 yang mengarah ke switch 1. Baik. Selanjutnya sebelum itu kita cek dulu Mas, apakah benar ya di FVK. Nah, kita bisa lihat di Ether 1. Di Ether 1 itu mengarah ke TIK dengan address 10.10.1.2/24. Kemudian tertiga itu kita lihat di CNS yaitu di Ethernet 2 itu mengoneksi ke switch 1 ya, dan itu sudah benar. Lanjut ke Mana Mas? buku panduan dulu. Ini disuruh menambahkan DHCP server pada Ether 2 untuk di buku panduan. Namun kita lihat di sini di FVK lagi Mas. Wow, di CNS, maaf. Di CNS. Oke, di FVK. Nah, yang mengarah ke DHCP server yang ada di FVK itu di Ether 3. Kalau di CNS itu di Ethernet 2. Jadi di Winbox kita pilih Ether 3. Langsung ke Winbox FVK Mas. FIK Mas. FVK. FVK sebelah kiri. Yaitu di kanan, mohon maaf. Nah, selanjutnya cari menu DHCP server Mas. IP DHCP server. Nah, klik tambah DHCP setup, maaf. Nah, ini pilih Ether 3. Ether 3. Klik next, 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 next. Nah, ini untuk listnya ganti 10 Mas, 10 menit. Nah, next. Oke. Selanjutnya kita pindah ke Winbox Fakultas Teknik Mas. Ke Fakultas Teknik. Nah, oke, kita lihat cek dulu DHCP kliennya seperti biasa, apakah DHCP sudah memiliki status bound atau belum. Nah, di sini eh, terlihat bahwa Ether 1 masih mencari status atau masih mencari status. Oleh karena itu kita pergi ke interface dulu untuk melihat DHCP kliennya itu ada di mana. Di Ether berapa, di interface berapa. Nah, kita bisa lihat untuk nilai patch ya. TX RX-nya itu ada pada Ether 2. Jadi kita pindahkan DHCP kliennya pada Ether 2 ke DHCP klien, Mas. DHCP klien, mohon maaf. Maaf Mas. Nah, itu ganti ke Ether 2. Nah, sudah statusnya berubah menjadi bound. Langsung saja ke IP address, Mas. Oke, kita langsung menambahkan saja
Untuk satu itu ya. Nah, ether satu itu 10 ya. 10.10.2.2/24. Nah, untuk selanjutnya di ether 3 karena belum drop, belum ada ya. Itu mendapatkan address 192.168.2.1/24. Nah, ini mendapatkan ether 3 mendapatkan address ini karena apa? Karena di Sebentar Mas. Berapa Mas? 192 168 ya. titik 2 titik Titik. 1 slash 24 apply. Oke, mungkin bisa ke JNS lagi mas, geser dulu mas, geser. Nah, kita bisa lihat informasi yang dari FT mas. Nah, di sini kenapa kok Ether 3 sudah mendapatkan address? Karena kita bisa lihat di JNS, lihat bagian Ethernet 1 yang di FT. Itu sudah berkoneksi dengan switch 3. Secara otomatis mendapatkan address. Oke, baik, next. Lanjut ke step selanjutnya, Mas. Oke, ke hukum. Oke, kita seperti biasa melihat DHCP kliennya, Mas. DHCP klien. Nah, untuk statusnya masih mencari ya. Terus hari ini kita lihat di interface, Mas, untuk mencari DHCP klien yang mendapatkan nilai. Oke, bisa geser. Oke, kita bisa lihat di sini untuk page TXRX yang mendapatkan nilai ada di DHCP atau sorry di interface Ether 2. Oke, mungkin langsung diganti Mas untuk DHCP kliennya ke Ether 2. Oke, apply. Nah, untuk statusnya sudah berubah menjadi bound. Nah, langsung ke IP address untuk menambahkan Ether 1 dan Ether 3 yang belum ditambahkan. Oke, Ether 1 ya, itu addressnya 10.10 titik 3 titik 2 slash 24 apply. Oke, selanjutnya untuk tambahkan di Ether 3 itu sudah mendapatkan address 192.198 168 maaf, kemudian titik 3 titik 1 slash 24. Oke, apply and oke. Kemudian lanjut saja ke yang terakhir, Winbox visit. Oke, untuk panduannya disuruh ngapain? Lihat klien dan server. Oke, untuk pertama-tama lihat DHCP klien mas. DHCP klien apa sudah benar mendapat status bound. Nah, untuk DHCP masih searching ya. Kita lihat ke bagian menu interface. Nah, untuk di menu interface yang mendapatkan nilai TX dan RX-nya tadi Ether 2. Oke, langsung saja DHCP kliennya pindah ke Ether 2. Oke, kita
pergi ke IP address untuk menambahkan. Nah, kita tambahkan 1 dan 3. Ether 1 dengan address 10.10.4.2/24. Kemudian Ether 2 Ether 2 atau Ether 3, Mas? ya Ether 3, maaf. Karena Ether 2 sudah menjadi DHCP client. Ether 3. Addressnya, Mas? Addressnya 198.4.1/24. Oke, apply. Nah, di sini kan ada perbedaan. Kita cek dulu, Mas, untuk informasi yang dari visip. Kita cek dulu informasi yang ada di visip di Gen S3. Nah, eh, kita bisa lihat di sini. Tadi kan untuk DHCP kliennya kan berada di Ether 2, yaitu kalau di JNS itu Ethernet 1 yang berhubungan dengan switch 3. Nah, untuk Ether 1 itu berhubung dengan TIK ya, yang otomatis untuk addressnya itu 10.10.4.2/24. Sedangkan untuk yang Ether 3 itu terhubung langsung pada switch 2 ya, kalau di JNS itu Ethernet 2. Jadi sudah benar untuk eh, penambahannya. Oke, lanjut ke step selanjutnya, Mas. Buka eh, Winbox Visip, masih Winbox Visip, Mas. Winbox Visip ya, Winbox Visip. Oke, DHCP server, Mas, ke DHCP server. Oke, DHCP setup. Nah, kita pilih DHCP servernya yang terhubung ke switch 2. Ke switch 2 itu ada di Ether 3. Nah, next. 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 Nah, kasih 10 menit, Mas. Nah, next. Oke. Oke, untuk selanjutnya ditutup. Kita setting default root ya. Scroll ke bawah lagi, Mas, untuk PDF-nya, Mas. Scroll ke bawah. Nah, ini. Buka Winbox FIK. Nah, DHCP di default root itu kita bisa buka di IP root. IP root bawah. Yaitu. Nah, di sini kan sudah ada 3, yaitu DAC, DAC, dan DAC. Nah, kita tambahkan yang AS. Oke, tambahkan, Mas. Kita tambah. Nah, di sini yang kita isi itu adalah gateway. Ya, gateway. Kita isi gateway-nya 10.10.1.1. Apply, kemudian apply. Nah, untuk informasi itu apa namanya di PDF itu kan ada reachable Ether 1 ya, ya di gateway ya.
Ether 1 reachable, Ether 2 reachable, Ether 3 reachable. Nah, di sini di Winbox itu tidak ada informasi reachable Ether apakah reachable atau enggak. Nah, caranya itu klik Mas AS yang tadi kita sudah tambahkan. Nah, itu ada immediate gateway. Klik. Nah, di situ sudah terhubung reachable ke Ether 1. Oke, lanjut ke selanjutnya yaitu Winbox di Fakultas Teknik. Nah, masuk ke IP routes. Klik tanda tambah. Nah, selanjutnya di sini tanda tambah gateway. Kita tambahkan gateway-nya itu 10.10.2.1. 10 ya 2.1. Apply. Oke, untuk selanjutnya di hukum. Untuk Winbox hukum, Mas. Buka Winbox hukum. Oke, buka IP routes, kita tambahkan AS-nya. Kita tambahkan gateway. Oke, tambah. Tulis gateway-nya 10.10.3.1. Apply. Nah, kemudian lanjut ke Winbox Fakultas Fisip. Nah, di Fakultas Fisip kita tambahkan juga itu gateway-nya 10.10.4.1. Oke, apply. Oke, setelah semua sudah, kita pergi ke Winbox TIK, Mas, yang TIK. Oke, pergi ke IP routes, rute. Nah, mungkin bisa perlihatkan, Mas, untuk slide PDF. Scroll ke bawah. Nah, di sini kan sudah terdapat 5 DAC. Nah, kita perlu menambahkan 2 lagi, 2 AS. Langsung tambahkan AS, kita tambah. Nah, di sini yang kita tambahkan nggak cuma gateway, tapi address-nya juga. Address-nya dulu, Mas. Address 192.168 titik 1.0/24. Nah, kemudian gateway-nya itu 10.10.1.2. Oke, apply.
apply. Kemudian kita tambahkan lagi address-nya 192.168.4.0/24. Nah, gateway-nya 10.10.4.2. Nah, apply. Nah, jika sudah, lanjut ke step berikutnya, Mas. Tutup. Nah, di sini mengecek ping IP yang dari PC2 dicek ke PC1. Oke, untuk selanjutnya itu silakan buka konsol PC1, PC2, PC3, PC4. Nah, ini sudah terbuka semua PC1, PC2, PC3, PC4. Nah, untuk PC1 mungkin kita lihat IP-nya, Mas, show IP. Show IP dulu, Mas. Untuk mendapatkan apa sudah benar IP address-nya sudah ada. Oh, sudah ada. Kemudian di PC2 cek semuanya, Mas. Show IP. Nah, ini sudah ada karena tadi sebelumnya sudah di IP DHCP. Oke, selanjutnya. Nah, ini show IP. Nah, sudah ada IP address-nya. Untuk PC yang keempat, show IP. Nah, sudah keluar IP address-nya. Nah, kemudian untuk soalnya itu mengepingkan IP PC2 di PC1. Untuk copy paste IP yang dari PC2, Mas. Copy paste ke PC1. Kita gunakan tag ping spasi IP PC2. PC2. Copy paste PC2. Nah, kita coba cek. Nah, dan ini sudah berjalan dan berhasil. Oke, untuk selanjutnya mengecek ping IP dari PC3. Copy IP PC3. Kemudian ke PC1, Mas. Kita cek ping titik ping. Nah, cek lagi, Mas. Cek ulang. Nah, sudah terdapat dan sudah berhasil ya muncul. Selanjutnya untuk mengecek ping IP PC4. Ke PC berapa, Mas? Ke PC1, Mas. Kita cek IP PC4 di PC1, ping IP PC4. Nah, kalau gini ada timeout, dicek lagi, Mas. Cek ping lagi, Mas. Nah, sudah terlihat bahwa semua PC1, PC2, PC3, PC4 sudah mendapatkan address dan sudah terhubung, terkoneksi ya internetnya. Oke, mungkin sekian dulu dari kami. Apabila ada kesalahan kata dalam mempraktekkan default routing ini, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.